Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan beberapa transaksi yang kemungkinan terjadi di induk dan juga di anak. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas dulu yaitu adalah adanya jual beli barang dagangan antar induk dan anak. Ya, baik, sebelum saya masuk ke contoh, akan saya jelaskan sedikit dulu apa yang dimaksud dengan penjualan barang dagang antar perusahaan. Dulu handout yang sudah saya berikan, ya. Nah, di sini untuk jual beli barang dagangan antar perusahaan dalam konteks di sini adalah dari induk ke anak atau anak ke induk itu pasti ya terjadi ya, apalagi kalau memang perusahaan ini memiliki jenis yang sama ya, ini kemungkinan pasti terjadi gitu ya. Nah, jual beli barang dagangan antar entitas ini itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu disebut downstream sales, yang kedua adalah upstream sales. Nah, downstream sales itu bagaimana? Downstream sales itu adalah apabila penjualan ini dilakukan oleh induk. Jadi, yang menjual itulah adalah induk, yang membeli adalah anak. Sedangkan kalau upstream sales itu adalah barang yang dijual ya, itu dari anak ke induk. Ya, maka disebut upstream. Downstream berarti dari induk ke anak atau turun ya. Kemudian dari kalau upstream itu adalah dari anak ke induk, dia naik, maka disebut upstream. Nah, untuk jual beli barang dagangan ini ya itu pada laporan keuangan konsolidasian ini tidak boleh dilaporkan. Sehingga nanti kita perlu melakukan eliminasi. Nah, dari transaksi dari transaksi jual beli ini pasti nanti akan ada laba yang terkandung. Nah, untuk barang persediaan yang belum terjual, ini juga memiliki laba yang belum direalisasi. Ya, jadi apabila ada persediaan barang dagangan yang belum terjual, yang berasal dari transaksi antar perusahaan ini, maka ini ada laba. Nah, laba ini disebut sebagai laba belum direalisasi. Nah, laba belum direalisasi ini nantinya juga akan dieliminasi. Ya, jadi benar-benar di dalam transaksi jual beli barang dagangan ini tidak boleh dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa induk dan anak ini merupakan satu kesatuan entitas. Sehingga kalau misalnya ada transaksi seperti ini, berarti ini membuat bahwa ini memang beda entitas. Ya, lebih dari satu entitas. Ya, maka untuk transaksi jual beli barang dagang antar perusahaan ini tidak boleh dilaporkan dan nanti harus kita eliminasi. Nah, di sini ya, jika induk menjual downstream ya, berarti kalau induk yang menjual, maka laba diakui oleh entitas induk sehingga jika laba belum direalisasi dieliminasi, tidak akan mempengaruhi perhitungan laba entitas. Jelas. Kenapa? Karena yang menjual di sini adalah induk. Maka di dalam perhitungan laba entitas anak pasti tidak akan terpengaruh. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika nanti saudara melakukan eliminasi khususnya untuk perhitungan kepentingan non pengendali, ya pengalokasian kepentingan non pengendali, ya laba ke kepentingan non pengendali, ini tidak ada pengaruhnya ke laba entitas anak. Nah, beda dengan kalau yang menjual ini adalah anak atau upstream sales. Nah, kalau upstream sales, maka laba yang diakui entitas anak ini nanti akan mempengaruhi laba
anak. Sehingga ketika nanti saudara akan melakukan alokasi laba ke kepentingan pengendali, ya, maka harus dilakukan penyesuaian, ya, karena ini terpengaruh oleh eliminasi laba belum direalisasi. Oke, mungkin penjelasan saya mungkin agak ngambang ya, karena saudara belum masukkan contoh. Oke, kita akan langsung aja masuk ke contoh supaya apa yang saya sampaikan tadi bisa langsung kita praktekkan, ya. Oke, kita lihat di contoh downstream. Baik, untuk yang pertama saya akan bahas dulu itu adalah contoh downstream, ya. Nah, silakan sudah perhatikan juga di handout, ya. Di sini di dalam kasus dalam tahun 2017 PT Induk membeli barang dagangan seharga 150.000. Di tahun 2017, PT Induk menjual barang dagangan tersebut kepada PT Anak seharga 200.000. Dalam tahun 2017, PT Anak menjual 75% barang dagang tersebut kepada pihak ketiga seharga Rp200.000. Kemudian untuk tahun 2008, PT Anak menjual 15% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga Rp40.000, ya. Tarif pajak yang berlaku itu adalah 20%, dan di sini PT Induk menguasai 60% saham PT Anak. Saudara yang pertama diminta untuk melakukan penjurnalan baik dari pihak induk dan juga dari pihak anak, ya, dari tahun 2017 dan juga 2018, ya. Metode yang digunakan di sini adalah perpetual. Lalu yang kedua, nanti saudara diminta membuat kertas kerja eliminasi parsial. Ya, kenapa di sini parsial? Karena yang akan fokus dibahas itu hanya yang berkaitan dengan jual beli barang dagangan saja. Karena untuk yang lain kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas. Nanti setelah ini saya bahas akan ada contoh komprehensif untuk terkait dengan laporan keuangan konsolidasian plus dengan sudah ada transaksi jual beli barang dagangan. Kemudian yang terakhir adalah membuat kertas kerja parsial. Kalau yang ini adalah 2017, yang ini 2018, ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu yang pertama, yaitu terkait dengan transaksi jual beli. Saudara nanti mengerjakan di handout di kolom-kolom kosong ini, ya. Nanti saya akan pakai Excel seperti biasa, ya, untuk pengerjaannya. Oh iya, di poin pertama juga itu semua penjualan dan juga pembelian itu dilakukan dengan tunai, jadi tidak ada yang kredit, ya. Baik, kita bahas dulu, ya. Yang pertama downstream, ya, downstream. Ya, untuk downstream, ya, kita buat dulu pembukuan di induk dan juga pembukuan di anak dari tahun 2017 terkait dengan penjualan barang dagang sampai dengan tahun 2018. Baik, yang pertama dulu. Di PT Induk, sesuai di dalam contoh, membeli barang dagangan seharga 150.000, ya. Dalam tahun 2017, ya, PT Induk menjual barang dagangan tersebut kepada PT Anak seharga 200.000, ya. Yang pertama dulu kita catat, ketika pembelian barang dagang, kita menggunakan metode persediaan perpetual. Maka untuk debitnya adalah persediaan, ya, sebesar 150.000, kreditnya adalah kas karena kita semua transaksinya menggunakan tunai, jadi kita kreditnya kas. Lalu yang kedua adalah PT Induk menjual barang dagangan tersebut kepada PT Anak seharga 200.000, ya. Maka di pencatatan PT Induk, karena ini menggunakan metode perpetual, berarti ada dua jurnal yang kita catat. Yang pertama adalah pencatatan penjualannya,
Yang kedua adalah pencatatan terkait dengan persediaannya. Oke, yang pertama dulu adalah karena di sini eh, penjualan, ya berarti menerimanya adalah kas, di debit, ya. Kreditnya adalah penjualan sebesar 200.000. Kemudian jurnal yang kedua itu adalah pengakuan beban pokok. Maka di sini beban pokok penjualan, ya, kreditnya adalah persediaan, ya, sebesar 150.000. Lalu kita lihat dari sisi anak terkait dengan transaksi ini, ya. Pada transaksi ini kita melibatkan anak karena anak di sini membeli barang dagangan tersebut. Maka jurnalnya adalah anak menerima persediaan, ya, sebesar 200.000. Lalu kreditnya adalah kas karena membeli, ya, kas. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, di tahun 2017 juga PT Anak menjual 75% barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga seharga 200.000, ya. Berarti saat menjual, ya, ini sama menggunakan metode perpetual. Kita catat dulu barang yang terjual. Barang yang terjual itu adalah kita menerima kas sebesar 200.000, kreditnya adalah penjualan. Ya, kreditnya adalah penjualan. Selanjutnya baru kita mencatat persediaan yang keluar atas penjualan tersebut, ya, yaitu adalah 75% dari barang tersebut. Jadi barangnya itu adalah 200.000, ya, 200.000 ini kita ambil 75%-nya. Berarti 75% dikali 200.000. Ketemunya adalah 150.000. Ya, 150.000 ini kita catat sebagai BPP bertambah beban pokok penjualan. Kreditnya adalah persediaannya berkurang. Oke, ini untuk tahun 2017, ya. Jadi ada beberapa transaksi di induk dan juga di anak, kita catat dulu jurnalnya. Lalu di tahun 2018 di sini hanya anak yang berpengaruh, ya. Di sini anak itu menjual 15% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga 40.000, ya. Pihak ketiga seharga 40.000. Ya, kita catat dulu, ya, untuk transaksi penjualannya berarti kas, ya, 40.000, kreditnya adalah penjualan sebesar 40.000. Lalu kita catat beban pokoknya, ya, yang terjadi atas penjualan, yaitu 15% dari barang. Barangnya berapa tadi? 200.000. 15% dari 200.000 adalah 30.000. Ya. Kemudian untuk pencatatan BPP-nya yaitu BPP bertambah kreditnya adalah persediaan barang dagang. Baik, untuk poin pertama sudah kita kerjakan. Ya, ini kita buat ini jurnal sederhana. Saudara sudah sering ketemu, sudah sering menjumpai. Harusnya ini saudara sudah khatam, ya, berkaitan dengan jurnal ini. Ya, jadi ini mudah. Ini untuk jurnal terkait. Nah, dari jurnal-jurnal ini, ya, di akhir tahun 2017 kita akan buat laporan keuangan konsolidasian. Sehingga ada beberapa transaksi yang perlu dieliminasi. Salah satunya adalah transaksi ini, jual beli barang dagangan dari induk ke anak. Ya, ini harus kita eliminasi. Oke, maka kita akan buat kertas kerja, ya, kertas kerja parsial, ya, karena ini tidak semuanya, hanya sebagian aja yang terkait dengan jual beli barang dagangan. Sebelum kita melakukan eliminasi dan juga penyesuaian, kita harus tahu dulu apa saja sih nanti yang perlu kita
eliminasi dan kita sesuaikan terkait dengan transaksi jual beli barang dagangan. Ya, di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan prosedur penyesuaian laporan keuangan konsolidasian. Salah satunya yaitu adalah menghapus saldo dan transaksi intra kelompok usaha, termasuk penghasilan beban dan dividen. Nah, yang pertama itu adalah yaitu adalah transaksi jual beli barang dagangan ini akan kita hapus. Ya, ini dulu. Nah, yang pertama nanti kita hapus itu adalah ya menghapus laba belum direalisasi di persediaan awal, ya. Kemudian terkait dengan pajaknya, ya. Kemudian untuk di tahun yang bersangkutan kalau ada transaksi jual beli maka nanti akan kita eliminasi. Kemudian menghapus laba belum direalisasi di persediaan akhir, ya, dan juga pajaknya. Jadi sebenarnya secara garis besar itu ada 3, ya, yaitu adalah laba belum direalisasi di persediaan awal, ya, plus dengan pajaknya pasti karena akan berpengaruh. Yang kedua adalah menghapus jual beli, ya. Yang ketiga adalah menghapus laba belum direalisasi di persediaan akhir plus pajak, ya. Jadi secara umum 3, ya, persediaan awal, persediaan akhir, dan juga transaksi jual belinya. Ya, nah nanti kita lihat apakah di dalam di tahun yang akan kita buat penyusunan laporan keuangan itu, apakah ada persediaan awal terkait dengan transaksi jual beli barang dagang, atau adakah transaksi jual beli di tahun tersebut, atau adakah persediaan akhir. Nah, ini harus kita identifikasi. Jadi setelah itu baru nanti kita akan melakukan eliminasi untuk transaksi jual beli barang dagangan. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan bahas eliminasi. Oke, yang pertama dulu itu adalah yang akan kita buat kertas kerja disertai dengan perhitungan BPP. Ya, oke. Kita lihat, ini saudara nanti akan buat kertas kerjanya. Ya, ini kertas kerjanya. Ini sama nanti di halaman selanjutnya. Ini datanya dari mana, Bu? Ya, ini datanya adalah yang berasal dari transaksi yang telah kita kerjakan tadi. Ya, jadi ada beberapa transaksi tadi yang kita buat, datanya dari itu saja. Oke, kita masukkan satu persatu. Ya, angkanya kita masukkan satu persatu. Oke, kita masukkan angkanya. Yang pertama penjualan. Tadi di tahun 2017, induk itu menjual ke anak. Ya, kita lihat dari jurnalnya ini. Saudara masukkan jurnalnya ini saja. Ya, yang terkait dengan laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Oke, silakan saudara masukkan penjualannya berapa. Ya, ini saudara masukkan angkanya, ya. Saudara lengkapi. Ini semua dari data di kertas, dari jurnal yang telah kita buat. Ya. Kemudian persediaan awal nggak ada, ini berarti 0. Kemudian pembelian, ya, ini ada tadi beli 150.000. Kemudian anak juga tadi beli. Oke, kalau biar mudah, ya, ini saudara isi dulu anak juga nggak apa-apa, atau induk dulu juga boleh, ya. Cuman kalau saya biasanya anak dulu, ya, lebih mudah. Oke, kita isi yang anak, BTUD, ini ada barang tersedia untuk dijual, ya, karena apa barang tersedia untuk dijual ini berarti dari, ya, ini total 200, ya, karena tidak ada persediaan ditambah pembelian, 0, ya, jadi di sini 200.000. Kemudian persediaan akhirnya sisanya adalah 50.000. Ya, sisanya adalah 50.000. Maka BPP-nya adalah 150.000. Lalu penjualan dikurangi BPP, ketemu laba kotor. Laba kotor lalu ada biaya operasional tidak ada, ya kita tidak punya data.
Kemudian beban pajak ya, yaitu adalah 20% ya. Oke, 20% dari 50.000 ya. Maka di sini ketemu 10.000 ya. Beban pajaknya 20% dari laba kotor. Kemudian laba bersihnya berarti adalah 40.000. Oke. Kemudian persediaan ini kosong ya. Kemudian persediaannya masih sisa 50.000 yang belum terjual di tahun 2017, yang belum terjual adalah 50.000. Oke, kemudian kita isi yang induk. Persediaan BTUD-nya adalah 150. Kemudian persediaan akhirnya adalah 0 karena semua sudah terjual. Ya. Kemudian BPP-nya adalah 150.000. Kemudian laba kotornya 200.000 dikurangi 150, ketemu 50.000. Beban pajaknya 20% juga, 10.000. Ini beban operasinya 0, nggak ada. Maka di sini adalah 40.000. Kebetulan sama. Ya. Ini persediaannya semua sudah terjual, maka di sini 0. Nilai persediaan di sini ya itu juga nanti akan mengurangi di persediaan akhir saat perhitungan BPP. Oke, ini sudah saudara hitung ya, semua saudara sudah masukkan. Setelah itu baru saudara buat eliminasinya. Ya. Nah, ini eliminasinya yang pertama ini sudah ada di kolom, saudara kalau di dalam handout. Nah, ini kita tinggal mengikuti saja. Ya. Nah, di handout itu yang pertama adalah eliminasi jual beli barang dagang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, transaksi ini itu tidak boleh terlampir atau ada pada laporan keuangan. Maka harus dihapus, ya. Penjualan harus dihapus, pembelian juga harus dihapus, ya. Dihapusnya ya tinggal kalau penjualan itu kalau menambah di kredit, kalau misalnya mau kita hapus berarti kita debit. Maka yang berpengaruh di sini adalah penjualan ini kita debit. Ya, kita debit sebesar 200.000. Lalu pembelian kita kredit 200.000. Ya. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli, maka penjualan kita hapus, pembelian juga kita hapus. Ya, nah ini kita catat di jurnalnya. Ya, kita catat di jurnalnya. Penjualan 200 kita debit, pembelian kita kredit 200.000. Lalu yang kedua itu adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir, ya. Nah, ketika barang ini dijual dari induk ke anak, ini memiliki ya kalau kita lihat di transaksi, ya, barangnya dia beli 150, tetapi dijual 200. Berarti ini ada ya selisih 50.000. Nah, selisih 50.000 ini adalah selisih laba. Ya, jadi ini ada laba yang terkandung dari penjualan dari induk ke anak. Ya. Nah, penjualan ini ya labanya berapa persen? Kalau saya tanya. Ya. Berarti labanya berapa persen? Yaitu dari selisihnya ya dibagi dengan 200.000. Ya, maka ketemunya berapa? Ya, 50.000 ya, 50.000 dikali 50.000 dikali berapa? Sama dengan sebentar. 50.000 ya dibagi 200.000. Ya, dibagi 200.000 ini ketemunya adalah 25%. Berarti induk itu menjual ke anak ada laba 25%. Ya. Nah,
di persediaan akhir ya, karena ini barang sudah terjual ya, barang-barang sudah terjual di tahun 2017, masih ada sisa barang yang belum dijual di PT Anak ya. PT Anak itu adalah sebesar berapa? Barangnya 200.000, kemudian BPP-nya yang sudah terjual itu adalah, atau perjanjian yang sudah keluar itu ada 150. Berarti ada barang yang belum dijual dari pembelian ke induk itu sebesar 50.000. Ya, jadi ada barang yang belum terjual dari PT anak ke dari barang yang belum terjual dari PT induk ke anak. Jadi PT anak itu masih ada sisa barang sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini ya kalau di dalam laporan posisi keuangan ini berarti nilainya terlalu tinggi, 25% dari yang seharusnya. Ya, karena apa? Karena barang tersebut diperoleh dari induk. Barang yang diperoleh dari induk ini ada laba yang terkandung. Ya, jadi terlebih ada lebih 25%. Nah, ini harus kita hilangkan 25%-nya. Ya, berarti 25% dari 50 50.000 itu berapa? 25% dari 25% dari 50.000. Yaitu adalah ya, sebentar. Nilainya adalah ini dikali 50.000. Maka ada 12.500 yang harus kita keluarkan dari nilai 50.000. Ya. Oke. Nah, berarti persediaan yang kita catat di laporan posisi keuangan ini terlalu besar 25%. Maka ini harus kita kurangi 12.500. Ya. Maka ini kita kredit ya 12.500. Ini di sisi laporan posisi keuangan. Lalu ya yang terkait dengan persediaan di laporan posisi keuangan ini adalah di persediaan akhir. Ya, persediaan akhir ya yang ada di perhitungan laporan laba rugi ini ya, ini memiliki posisi normal di kredit. Kenapa? Karena ini sifatnya mengurangi pembelian dan juga persediaan awal. Mengurangi pembelian. Pembelian posisi normalnya ada di debit. Sehingga apabila ini mengurangi barang tersedia untuk dijual, maka ini posisi normalnya ada di kredit. Nah, sama seperti yang saya sampaikan di laporan posisi keuangan ini, nilai ini terlalu besar 25%. Ya, terlalu besar 25%. Maka ini harus kita kurangkan 12.500. Karena ini posisinya di kredit ya normalnya, maka kalau mengurangi berarti di debit. Oke, di debit 12.500. Ya. Maka kalau misalnya kita buat jurnal, debitnya adalah persediaan laba rugi, di laba rugi ya. Kreditnya adalah persediaan tapi di laporan posisi keuangan sebesar 12.500. Selanjutnya adalah terkait dengan pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Kalau kita lihat di poin B tentang eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir, ini mengakibatkan persediaan akhir yang tercatat di laporan laba rugi ini menjadi lebih kecil, ya, sehingga pengaruhnya ada di beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini berarti jauh lebih tinggi, ya. Beban pokok penjualan lebih tinggi, maka pengaruhnya ada di laba kotor. Laba kotornya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, berarti dengan meningkatnya beban pokok penjualan, maka akan menurunkan nilai laba kotor. Nah,
Laba kotor yang semakin kecil ya ini berarti akibatnya atau berdampak pada beban pajak yang dibayarkan. Berarti beban pajak yang dibayarkan yang tercantum di dalam laporan laba rugi ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi 20% dari 12.500. Maka kita harus mengurangkan pajaknya ya, yaitu 20% dari 12.500. Berapa ketemunya? Ya, ketemunya adalah ya sama dengan 20% dikali 12.500. 2.500. Maka pajaknya harus kita kurangkan 2.500 ya. Kita kurangkan 2.500 berarti di sisi beban pajak ya, ini kita kredit ya sebesar 2.500. Ya, sebesar 2.500. Oke. Lalu karena ini terkait dengan beban pajak yang kita bayarkan itu menjadi lebih kecil, berarti ini akan kita tampung sementara di akun aset pajak tangguhan. Ya. Jadi debitnya aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Lalu kita isikan di jurnalnya. Ya. Debitnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak sebesar nilainya adalah 2.500. Oke. Lalu yang terakhir adalah alokasi laba PT Anak ke kepentingan non-pengendali. Karena yang kita bahas ini adalah, atau yang ada di transaksi ini adalah transaksi downstream, maka laba anak itu tidak akan berpengaruh dengan nilai laba belum direalisasi. Kenapa? Karena yang melakukan penjualan itu adalah induk. Ya, sedangkan yang akan dibagikan atau dialokasikan ke kepentingan non-pengendali itu adalah laba anak. Ya, sehingga untuk alokasi laba PT Anak ke kepentingan non-pengendali ini tidak perlu disesuaikan. Ya, berarti nilainya langsung kita kalikan saja ya kepentingan non-pengendali ya, karena kita lihat di dalam soal ya, untuk PT Induk itu menguasai 60% saham anak. Berarti kepentingan non-pengendalinya itu adalah sebesar 40%. Ya, maka untuk alokasinya ya itu adalah ya 40% dikali 40.000. 40.000 dari mana? Dari laba anak. Ya, laba anak. Jangan laba induk ya, ini kebetulan laba di PT Induk dengan laba di PT Anak sama. Tetapi yang kita alokasikan itu adalah laba PT Anak. Ya, maka untuk hasilnya ketemu nilainya adalah sebesar ya sama dengan sama dengan 40% dikali 40.000. Ketemu 16.000. Ya, ketemu 16.000. Berarti ini kita alokasikan ke kepentingan non-pengendali. Berarti kepentingan non-pengendali yang ada di sisi ekuitas ini bertambah. Ya, kalau bertambah di kredit, maka ini kita kredit. Ya. Kemudian di sisi laba, ya, ini untuk kepentingan pengendali laba ini kita debit berarti berkurang. Ya, sebesar 16.000. Ya. Lalu kita masukkan ke jurnalnya. Ya. Jadi jurnal ini kita buat kalau misalnya kita sudah menyelesaikan kertas kerja. Jadi tinggal kita pindah saja. Oke, kalau sudah ya kita totalkan ke kanan.
Ya, saudara totalkan ke kanan. Berarti di penjualan ya ini sisanya nilainya 200. Kemudian persediaan awal 0. Kemudian pembelian ya 150 ditambah 200 dikurangi 200 berarti 150. Kemudian BTUD ya, BTUD jangan ditotal ke kanan tetapi ke bawah ya, berarti ini adalah nilainya 150. Kemudian persediaan akhir ini nilainya 50 tapi di dalam kurung, berarti ini posisinya di kredit ya. Kemudian sesuaikan di sisi debit, berarti di sini nilainya tinggal 37.500. Berarti beban pokoknya itu menjadi 112.500. Ya, 112.500. Kemudian selanjutnya adalah ya laba kotornya ini berarti 200 dikurangi 112. Ya, ketemunya nilainya adalah 87.500. 87.500. Beban pajaknya kita sesuaikan ke kanan ya. 10 tambah 10 dikurangi 2.500. Lalu 87.500 dikurangi ini nilainya ketemu 70.000. 70.000 dikurangi 16.000, maka hak induk itu adalah 54. Ya, kemudian ini persediaan nilainya menjadi 37.500 ya. Kemudian aset pajak tangguhan itu 2.500. Kemudian kepentingan non mengendali 16.000. Ya, ini belum saya jumlah. Oke, 16.000. Ya, jadi saudara totalkan. Nah, ini masih parsial, saudara. Nanti kalau misalnya kita bahas kembali ya yang komprehensif, maka akan kita gabungkan juga dengan transaksi-transaksi lain terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Oke, ini untuk contoh yang dengan perhitungan BPP. Ya, berarti kalau dengan perhitungan BPP, ketika saudara mencari BPP itu ada komponen-komponen yang akan kita hitung. Sedangkan kalau yang tanpa BPP itu langsung nilainya BPP. Ya, jadi komponennya ini hanya BPP saja. Jadi kita tidak akan memperlihatkan berapa persediaan awal, berapa persediaan akhir ya. Jadi semua langsung mempengaruhi BPP. Ya. Oke, untuk data ya, ini sama karena ini masih di tahun 2017 untuk PT induk dan PT anak sebelum kita melakukan eliminasi, ini sama datanya ya. Jadi saya hanya tinggal copy paste ya datanya. Oke. Kita langsung masuk untuk penyesuaian eliminasi yang pertama ya, yaitu adalah eliminasi jual beli barang dagangan ya. Jual beli barang dagangan berarti sama seperti yang di perhitungan dengan BPP, yang kita tutup, yang kita eliminasi itu adalah yang terkait dengan jual dan beli barang dagangan. Berarti ya tadi jual belinya nilainya adalah ini sama 200.000. Berarti kalau misalnya penjualan kita tutup berarti di debit ya 200.000. Kemudian ya karena di sini tidak ada komponen ya pembelian ya, tidak ada komponen pembelian tetapi langsung masuk ke BPP, maka di sini kalau tadi ya kalau namanya pembelian, kalau misalnya bertambah di debit, maka kalau berkurang di kredit. Karena di sini tidak ada pembelian, maka langsung mempengaruhi beban pokok penjualan. Nilainya adalah 200.000. Ya, maka kita pindah ke jurnalnya. Ya, debitnya adalah penjualan, kreditnya adalah
beban pokok penjualan. Oke, jadi kalau yang sebelumnya itu masuk ke kreditnya adalah pembelian karena ada perhitungan PPP-nya. Kalau ini karena tidak ada perhitungan PPP berarti langsung mempengaruhi PPP. Ya. Lalu yang kedua itu adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Ya. Nah, untuk persediaan akhir tadi sisanya adalah 50.000 ya. Kita keluarkan labanya ya, yaitu adalah 25%, maka ya, berarti persediaan ini kita catat terlalu tinggi. Ya, sama terlalu tinggi 12.500 nilainya. Ya, maka ini kita kurangkan 12.500. Lalu karena kalau di yang sebelumnya itu mempengaruhi persediaan akhir dan di perhitungan yang tanpa PPP, maka ini akan langsung mempengaruhi beban pokok penjualan di sisi debit. Ya. Oke, karena tidak ada perhitungan PPP, maka ya kalau misalnya terkait dengan persediaan akhir berarti ada di perhitungan PPP. Maka kalau tidak ada elemen untuk akun-akun yang menampung perhitungan PPP, maka langsung ya kita sesuaikan di akun beban pokok penjualan. Ya, maka untuk jurnalnya debitnya itu adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah ya persediaan di laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah eliminasi atas pajak ya dari eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Ya, ini sama dengan yang ada di dengan perhitungan PPP ya, maka karena beban pokoknya ini bertambah, berarti laba yang dihasilkan juga menurun. Karena laba yang dihasilkan menurun, berarti beban pajak yang dibayarkan ini terlalu tinggi, maka harus kita sesuaikan. Nilainya sama, yaitu 20% dikali 12.500. Maka ini kita kredit, ya kita kurangkan 2.500, lalu debitnya kita tampung di aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan. Oke, lalu kita catat kita buat jurnalnya. Ya. Aset pajak tangguhan debit, beban pajak nilainya 2.500. Lalu untuk alokasi laba ke PT Anak ke kepentingan non pengendali ini sama karena kita masih membahas transaksi downstream, maka untuk laba anak ini tidak ada pengaruhnya ya dengan laba belum direalisasi, sehingga untuk alokasi laba PT Anak ini tidak perlu laba PT Anak ke kepentingan non pengendali tidak perlu kita sesuaikan ya. Berarti kita kalikan saja ke persentase kepentingan non pengendali itu adalah 40% dikali laba anak 40.000, ketemunya 16.000 ya. Kita alokasikan ke kepentingan non pengendali ekuitas yang bertambah ya. Lalu kepentingan non pengendali di bagian laba ini berkurang ya. Jadi nanti debitnya adalah kepentingan non pengendali laba, kreditnya kepentingan non pengendali ekuitas sebesar 16.000 ya. Nah, ini sisi kanan, silakan nanti saudara hitung. Ya, ini berarti 200.000. Lalu ini kita jumlahkan dulu, ya. Kemudian ini kita jumlahkan, ya. Kemudian ini kita kurangkan, ya. Ingat BPP ini posisi normalnya ada di debit, ya. Sehingga harus kita sesuaikan untuk perhitungan di sini. Oke. Maka ini 300.000 ditambah 12.500 dikurangi 200.000. Maka ketemu nilainya 112
500 ya. Maka laba kotornya itu adalah nilainya 87.500, kemudian ini 0 ya karena tidak ada pengaruhnya. Kemudian untuk beban pajak sama 17.500, maka laba bersihnya itu adalah 70.000. Kita kurangkan dengan kepentingan non pengendali, maka untuk hak induk itu adalah 54.000 ya. Kemudian persediaan akhir kita sesuaikan nilainya 37.500, aset pajak tangguhannya ya, kemudian kepentingan non pengendali kita sesuaikan. Nah. Oke. Nah, ini tidak ada bedanya ya dengan perhitungan BPP ataupun tanpa perhitungan BPP, ini tidak ada bedanya. Dalam saldo akhir nanti tetap sama, hanya di laporan laba rugi ya ini tidak ada perhitungan BPP-nya ya. Kalau yang dengan perhitungan BPP maka ada rincian perhitungan BPP-nya. Perbedaannya hanya di situ ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di tahun 2018 ya. Sebelum kita melakukan eliminasi, kita isikan dulu data PT Induk dan juga PT Anak berdasarkan dari transaksi tahun 2018 yang ada di awal. Ya, ini. Di tahun 2018 ya, di PT Induk ini tidak ada transaksi apapun ya. Maka untuk di PT Induk ya, ini di kolom laporan laba rugi ya, ini nilainya 0 ya, 0 nilainya karena memang tidak ada transaksi. Kemudian ya, yang ada nilainya itu adalah saldo laba ya, ini nilainya adalah 40.000 ya. Kemudian yang lainnya juga kosong, persediaan tidak ada nilainya, kosong, aset pajak tanggungan tidak ada, kepentingan non pengendalian juga tidak ada, 0 ya. Lalu kita akan isikan ya data di PT Anak ini berdasarkan dari jurnal yang telah kita catat di tahun 2018 ya. Di dalam tahun 2018 itu ada penjualan nilainya adalah 40.000. Kemudian beban pokok itu nilainya adalah 30.000, maka laba kotornya adalah 10.000. Kemudian beban operasinya 0, lalu beban pajaknya adalah 20% dikali 10.000, ketemu 2.000. Ya, maka laba bersihnya adalah 8.000 ya. Kemudian saldo laba per 1 Januari 2018 ini adalah berarti laba akhir tahun 2017 ya, maka ini 40.000. Lalu persediaan akhir yang masih tersisa ya itu nilainya adalah sebesar ya karena penjualan di tahun 2018 awal itu nilainya adalah 50.000 ya, ini 50.000, kemudian terjual 30.000 ya, maka sisanya adalah 20.000 ya. Persediaan awalnya itu 50.000, berarti kan persediaan akhir tahun lalu adalah persediaan awal tahun 2018, lalu dijual ya 30.000, berarti sisanya adalah 20.000. Oke, sudah kita isikan semua. Lalu kita akan buat eliminasinya. Oke, yang pertama yang akan kita eliminasi itu adalah laba belum direalisasi di persediaan awal. Nah, persediaan awal yang ada di tahun 2018 itu merupakan persediaan akhir di tahun 2017. Ya, berarti persediaan akhir di tahun 2017 itu nilainya berapa? Yaitu adalah 50.000. Ya, 50.000 ini nilainya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi 25%. Maka harus kita keluarkan nilainya ya. Maka untuk persediaan
awal ini nanti akan kita keluarkan 12.500 ya, yaitu 50.000 dikali 25%. Nah, karena persediaan awal ini ya mempengaruhi laba yang ada di periode sebelumnya, maka untuk eliminasi ini ya saldo laba inilah yang akan berpengaruh ya. Jadi karena persediaan awal yang dicatat itu terlalu tinggi, berarti laba yang diperoleh di periode sebelumnya itu juga terlalu tinggi ya. Maka saldo laba di periode 2017 itu harus kita sesuaikan, harus kita kurangkan. Maka saldo labanya itu kita ya di sini kita debit 12.500 ya. Kemudian ya selanjutnya adalah yang berpengaruh itu adalah di beban pokok penjualan. Ya, kenapa? Karena persediaan awal yang dicatat untuk menghitung BPP itu nilainya terlalu tinggi 12.500. Maka ini kita kurangkan ya sebesar 12.500 ya. Nah, maka untuk yang pertama itu adalah debitnya saldo laba, ya, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Ya, jadi saldo labanya itu dicatat terlalu tinggi, maka harus kita kurangkan. Lalu beban pokok ini berarti kaitannya dengan perhitungan beban pokok itu ada komponen persediaan awal. Nah, persediaan awalnya ini terlalu tinggi 12.500, maka harus kita sesuaikan. Oke, yang selanjutnya itu adalah pengaruh pajak. Berarti pajak yang terkait dengan laba belum direalisasi ini harus kita sesuaikan ya. Karena beban pokoknya di sini berkurang ya. Beban pokok penjualannya berkurang, berarti labanya ini menjadi bertambah. Laba bertambah berarti kaitannya dengan pembayaran pajak. Berarti pajak yang dicatat ini terlalu rendah. Maka harus kita tambahkan, harus kita sesuaikan. Nilainya berapa? Berarti 20%, pajaknya 20% dikali 12.500 ya. Maka beban pajaknya bertambah ya, beban pajak bertambah. Ya, kemudian karena ini kaitannya dengan saldo laba awal ya, berarti saldo laba ini ya dicatat karena labanya menjadi berkurang. Ya, labanya berkurang berarti beban pajak yang dibayar juga berkurang. Karena beban pajaknya berkurang, maka akan menambah saldo laba. Oke. Karena labanya berkurang, ya, berarti pajak yang dibayarkan juga berkurang. Karena pajak yang dibayarkan berkurang, kaitannya dengan saldo laba, maka akan menambah saldo laba. Oke. Ya. Selanjutnya adalah eliminasi untuk, ini jurnalnya belum saya keluarkan, ya. Jurnalnya itu adalah beban pajak bertambah, saldo labanya bertambah. Selanjutnya adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Oke, persediaan akhir yang ada di PT Anak itu nilainya adalah 20.000. 20.000 ini sama terlalu besar 25%. Maka harus kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan nilainya berarti 25% dikali 20.000. Maka nilainya adalah 5.000. Maka 5.000 ini akan mengurangi persediaan yang ada di laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya pengaruhnya ada di beban pokok penjualan. Ya, berarti persediaan akhir yang dicatat untuk menghitung beban pokok itu nilainya terlalu tinggi 25%. Ya, karena kalau kita melakukan perhitungan beban pokok penjualan, persediaan akhir ini akan mengurangi
barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual itu posisi normalnya ada di debit, ya. Barang tersedia untuk dijual tuh komponennya apa aja? Persediaan awal dengan pembelian. Nah, ini masing-masing mereka ini saldo normalnya ada di debit. Nah, persediaan akhir itu adalah mengurangi barang tersedia untuk dijual. Maka saldo normal dari persediaan akhir itu ada di kredit. Ya, kalau persediaan akhir berkurang, maka kita debit. Ya, jadi ini posisinya debit. Nah, karena kita tidak menggunakan perhitungan dengan perhitungan BPP, jadi langsung BPP, maka di dalam perhitungan ini di dalam kertas kerja langsung didebit ke beban pokok penjualan. Tapi logikanya kita ambil dari adanya perhitungan BPP, cuman nanti pengaruhnya langsung di BPP aja. Ya. Oke, kita buat jurnalnya. Ya, di sini kita debitnya adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Lalu pajaknya, ya, pajaknya di sini karena beban pokoknya bertambah, ya, beban pokoknya bertambah, berarti laba yang dihasilkan itu menjadi lebih kecil, ya. Karena beban bertambah, labanya juga menjadi menurun. Karena laba menurun, maka akan mempengaruhi pembayaran pajak. Sehingga pajak yang dicatat itu terlalu tinggi, maka harus kita kurangkan. Sebesar berapa? Yaitu 5.000 dikali 20%. Maka beban pajak kita kurangkan sebesar 1.000, ya, sebesar 1.000 rupiah ya ini ya, sebesar 1.000 ya. Lalu ya untuk menampung ya terkait dengan pembayaran pajak ya, perubahan pajak ini kita catat ke aset pajak tangguhan. Ya, jadi aset pajak tangguhan ini hanya untuk menampung pencatatan terkait dengan pajak. Ya, aset pajak tangguhan. Oke, kita buat jurnal yang di bawah, ya, sesuai dengan kertas kerja. Aset pajak tangguhan bertambah, beban pajaknya berkurang. Lalu yang terakhir ya, yaitu adalah alokasi laba PT Anak ke kepentingan non-pengendali. Nah, karena ini adalah transaksi downstream, maka transaksi untuk alokasi ini tidak ada yang perlu disesuaikan. Ya, karena laba belum direalisasi ini tidak mempengaruhi laba anak yang nantinya akan dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Ya, maka langsung saja kita buat perhitungannya, yaitu adalah 40% ya, ke persentase kepentingan non-pengendali dikalikan 8.000. Ya, maka ketemunya adalah nilainya ya, sama dengan 40% dikali 8.000. Maka ketemu 3.200. Nah, 3.200 ini kita alokasikan ke kepentingan non-pengendali yang ada di ekuitas. Ya. Kemudian yang ada di kepentingan non-pengendali yang laba, kita debit. Oke. Maka jurnalnya kita buat kepentingan non-pengendali laba. Debit, kreditnya adalah kepentingan non-pengendali ekuitas. Kredit 3.200. Oke, setelah itu kita jumlahkan ke kanan. Ya. Maka untuk penjualan ini ya, penjualan ini kita isi 40.000. Kemudian ini kita sesuaikan ya. Ini kita jumlah, kemudian ini kita kurangkan. Ya. Oke, kemudian ketemu laba kotornya bukan ke kanan ya, tapi menurun ya. Kemudian beban
operasi kosong, lalu ini ke kanan, ya. Jadi ada kalanya dijumlahkan ke kanan, ada kalanya kita memang harus pakai rumus perhitungan ke bawah. Ya, jadi harus benar-benar kita lihat dulu komponen apa yang akan kita hitung di saldo konsolidasian. Kemudian untuk laba bersih itu adalah laba kotor dikurangi beban pajak, ya, ketemu 14, kemudian ini mengurangi 3.200, maka hak induk itu adalah 10.800. Kemudian ya ini kita jumlahkan, ya, maka ini ketemu nilainya, ya sebentar, ini ketemu nilainya, ini dijumlah ini dikurangkan ini, oke, 70.000. Kemudian persediaan ini, ya, ini juga kita jumlahkan, oke, ini sama dengan ini, oke, 3.200. Baik, untuk eliminasi dan penyesuaian, ya, yang transaksi downstream, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sekian untuk pembahasan terkait dengan laba rugi jual beli barang dagangan antar perusahaan, khususnya untuk downstream, ya. Nanti untuk yang upstream akan saya buatkan di video yang selanjutnya. Ya, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan dan masih bingung, silahkan boleh kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.